Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji hadis nomor 52. Apa temanya? Aturan memukul anak. Hari ini kita akan membahas hadis sebelumnya, yaitu hadis nomor 51 yang kemarin terlewat, yaitu hadis yang berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah, siapapun yang mengurusi umatku urutan apapun, ya Allah, barang siapa yang mengurusi umatku urusan apapun, fasyaqqa alaihi, kemudian dia menyusahkan mereka, fashquq alaihi, maka susahkanlah urusannya. Hadis ini saya ulangi bunyinya, ya Allah, siapapun yang mengurusi umatku urusan apapun, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah urusannya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika merujuk Sahih Muslim, ada kelanjutan doa dari Nabi SAW tadi. Nabi SAW melanjutkan doanya, وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا, dan barang siapa yang mengurusi umatku urusan apapun, فَرَفَقَ بِهِمْ, lalu dia mengasihi mereka, farfuq bih, maka kasihilah dia. Jadi separuh yang kedua bunyinya, barang siapa yang mengurusi umatku urusan apapun, lalu dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Hadis ini ancaman atau kabar gembira? Separuh ancaman, separuh kabar gembira. Hadis ini mengerikan atau menggiurkan? Dua-duanya. Mengerikan bagi orang yang didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW,
dan menggiurkan bagi orang yang didoakan kebaikan oleh beliau. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang kedudukannya paling istimewa di sisi Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang doanya paling mustajab. Berarti, kalau beliau mendoakan keburukan gimana? Pasti dikabulkan. Kalau beliau mendoakan kebaikan bagaimana? Pasti dikabulkan. Wong kita itu didoakan keburukan sama kiai aja. Sudah apa? Ngeri. Didoakan keburukan sama kiai. Cilaka. Ya. Kiainya ngomong kayak gitu. Itu 3 hari 3 malam gak apa? Gak bisa tidur. Padahal siapa yang doain? Kiai. Orang yang mulia. Tapi tidak semulia siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Kiai? Belum tentu. Ustaz? Belum tentu. Maka levelnya Rasulullah SAW jauh di atas ulama. Ya. Kita sering ketemu sama Ustaz doain ya Ustaz ya. Ya maksudnya doain apa? Kebaikan kan. Kenapa? Karena kita merasa, wah ini orangnya lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kayaknya lebih soleh. Nah sekarang Rasulullah SAW mendoakan kebaikan. Kenapa kita tidak kejar doa kebaikan dari Rasulullah SAW tadi? Oke. Sebelum kita berpanjang lebar, mari kita latihan mengkaji kata per kata dari sebuah hadis. Latihan belajar bahasa Arab. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah. Man, siapapun. Dalam bahasa Arab, man itu diistilahkan dengan ism syart. Dan ini menunjukkan dalam konteks hadis ini bahwa makna yang diinginkan adalah makna yang cakupannya luas. Yang cakupannya umum. Berarti maksudnya adalah man siapapun. Apa? Siapapun. Yang mengurusi umat. Siapapun yang mengurusi umat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Tua atau muda? Semua. Satu periode atau 2 periode? Setahun atau 2 tahun? Semuanya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau lama, mau sebentar, siapapun yang ngurusi urusan umat. Man. Kemudian apa kata Nabi SAW? Man waliya min amri ummati syai'an. Syai'an dalam bahasa Arab namanya nakirah. Nakirah kalau disebutkan setelah isim syarat, maka itu juga menunjukkan makna yang luas. Barang siapa mengurusi umatku syai'an, urusan apapun. Apa? Urusan apapun. Segala jenis urusan. Contoh, urusan Rata duwe urusan iki. Urusan perizinan. Urusan perpajakan.
Urusan dokumen. Dokumen apa? KTP, KK, akte, SIM, NPWP, pemaning, paspor, segala jenis urusan, izin usaha, urusan imigrasi, mutasi pekerjaan, urusan pendidikan, urusan kesehatan, apapun urusan umat Islam. Barang siapa, siapapun dia, yang ngurusi umatku, urusan apapun, fasyaqa alaih, lalu dia mempersulit dan mempersusah mereka, menyusahkan mereka dengan cara apapun, dengan muka yang masam, dengan bertele-tele, dengan wani piro, apapun cara dia menyusahkan, maka Nabi SAW berdoa fashquq alaih, susahkan urusannya. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Kata siapa? Karena Nabi SAW berdoa susahkan urusannya. Nabi tidak batasi di dunia atau di akhirat. Berarti mencakup seluruh urusan. Mau di dunia mau akhirat. Urusan di dunia. Urusan pribadinya atau keluarganya? Semuanya. Urusan pekerjaannya, urusan keluarganya, urusan kesehatannya, urusan apapun yang dia lakukan, yang dia jalani, akan disusahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kebalikannya, Nabi SAW di doa yang separohnya, farafaqa bihim farfuq bih. Kalau ada orang ngurusi umat, urusan apapun, lalu dia mengasihi mereka, memudahkan mereka, menyayangi mereka, maka sayangilah dan kasihilah dia. Mudahkanlah urusannya. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Baik. Ini adalah belajar kosa kata. Mari kita masuk kepada inti pembahasan. Man waliya min amri ummati. Barang siapa yang ngurusi umatku urusan apapun. Jadi ini berbicara tentang jabatan publik. Apa? Jabatan publik. Siapapun yang mendapatkan jabatan. Jabatan itu tinggi atau rendah, besar atau kecil, sebagai atasan ataupun sebagai bawahan. Yang jaga loket itu atasan atau bawahan? Bawahan. Termasuk dalam hadis ini? Termasuk. Jadi bukan hanya kepala kantor. Termasuk staf yang jaga di loket, yang nulis-nulis di depan komputer, yang moto-moto buat dokumen. Siapapun yang mendapatkan jabatan publik untuk ngurus urusan umat ini, walaupun itu hanya ketua RT atau kepala sekolah atau kepala apapun, jangan jadikan jabatan itu sebagai sumber kesengsaraan Anda. Jangan jadikan jabatan itu sebagai pemicu dan sebab kesengsaraan Anda di dunia dan di akhirat. Contoh,
Bikin apa? KTP. Bikin KTP. Kalau bisa dibikin sehari, selesai. Kenapa dibikin seminggu? Lebih gampang mana? Sehari apa seminggu? Hah? Sehari. Kalau bisa. Saya bikin kalau bisa ya. Saya bukan lagi bahas tahu-tahu internetnya mati. Tapi mati sebenarnya ya orang member. Jaringannya lagi lemot. Ya. Atau masalah ini atau masalah itu yang sifatnya insidentil. Saya bukan bahas itu. Saya lagi bahas kondisi normal. Seandainya berkas-berkas KTP, SIM, apa lagi tadi? Akte, KK, berkas-berkas tersebut bisa diselesaikan dalam 1 hari. Kenapa mesti dibikin lama? Dan anehnya ada jalur khusus. Tadi wanita. Jangan menyusahkan orang lain. Contoh yang lain. Urusan biaya pendidikan. Kalau bisa dibikin murah, bahkan gratis. Kenapa dibikin mahal banget? Anda pengen sengsara di dunia dan di akhirat. Orang mau belajar. Orang mau menuntut ilmu. Orang pengen menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kenapa dipersulit? Harusnya yang dipersulit itu orang yang mau berbuat maksiat. Orang yang mau judi. Itu yang dipersulit. Judi online, offline? Ya juga. Dua-duanya. Kenapa yang judi dipermudah? Yang mau belajar malah dipersulit. Contoh yang lain. Bawa kertas ke kelurahan atau ke kecamatan atau kemanapun. Minta apa? Tanda tangan sama stempel. Kalau memang nggak ada aturannya bayar, kenapa bayar? Ya buat beli rokok, la haula wala quwata billah. Duit setan dipangan belis. Subhanallah. Sudah pungli, duitnya dipakai buat beli rokok pula. Sumbernya haram, peruntukannya haram. Ya. Kalau memang gratis, kenapa dipungliin? Kenapa ditarikin? Kenapa? Ya kan cuma 1.000 lah. 1.000 kenapa diambil? Udah tahu duitnya cuma 1.000, ngapain diambil? Ya enggak mungkin lah bayar 1.000 kan. Paling ora 10.000. Padahal orang yang datang itu mungkin 10.000 itu sangat berharga buat dia. Contoh yang lain. Kecelakaan. Apa? Kecelakaan. Kendaraannya ditahan. Mau ngambil kendaraan. Kalau nggak ada biayanya, aslinya di undang-undangnya nggak ada biaya. Kenapa ditariki biaya? Apa Anda sudah kehilangan rasa malu? Apa Anda sudah kehilangan perasaan belas kasih? Ini orang kecelakaan. Sudah jatuh
Masih terlibat. Sudah kecelakaan, mau ngambil kendaraan yang sudah rusak-rusak, masih ditariki duit. Subhanallah. Bagaikan menari di atas kuburan orang lain. Contoh yang lain. Birokrasi. Apa? Birokrasi. Kenapa dibikin bulat? Kenapa dibikin muter-muter? Kenapa dilempar sana, dilempar sini? Kita ini bukan bola pingpong. Kenapa syarat-syarat berkas-berkasnya itu dicicil? Dicicil gue maksudnya, oh berkasnya 1, 2, 3 bawa. Oh ternyata kurang. Besok datang lagi ya, kurang berkas ke 4, 5, udah lengkapi. Besoknya lagi, oh ternyata masih kurang 6, 7, 8. Subhanallah. Emang kita pengangguran? Setiap hari suruh datang. Kenapa enggak dari awal? Syaratnya berapa? Berapa tadi? Hah? 8. Kan kita mau datang, sudah nyiapin, seluruh berkas itu lengkap. Kenapa mesti dicicil? Ngerti dicicil? Seuprit. Kenapa? Kalau memang bisa dipermudah, kenapa? Dipersulit. Contoh yang lain. Orang lagi usaha. Usaha juga UMKM. Usaha menengah. Usaha mikro, kecil, menengah. Mikro mau kecil ya? Kecil. Wis kecil dipajeki maning. Berhasil banget. Ini usaha sekedar untuk mempertahankan apa? Hidup. Boxing 100 orang paling kaya gue sing dikejar, kenapa sih? Kenapa yang Masya Allah kita ini empot-empotan golek usaha? Gali lubang, tutup lubang. Contoh yang lain. Honorer. Apa? Honorer. Kalau memang bisa diangkat, kenapa disuruh nunggu sampai 20 tahun? Ini baru daftar karena punya. Ada orang lain baru daftar karena punya channel, punya kenalan, punya jalan tol, ya. Atau menyisipkan apa? Amplop tebal di dalam berkas-berkasnya. Kenapa yang ini baru daftar sudah dinaikkan dan diangkat? Yang itu udah 20 tahun gak diangkat-angkat. Berapa sebulan? Berapa? 300. 1/4 juta. Oh, ben keton akeh. 300. Itu pun dirapel ya. Dan tugasnya di puncak gunung. Ya Allah, buat bensin aja enggak cukup. Bantuan usaha, bantuan pendidikan, bantuan sosial. Harusnya dapat 50 juta, harusnya dapat 100 juta, harusnya dapat 10 juta. Dadakan disunat. Jadi mantri sunat. 10 juta dapatnya berapa? 8 juta. Yang 2 juta kemana? Operasional. Loh jenengan kok wis digaji. Kenapa ngambil operasional lagi? Oke. Sekolah. Urusan sekolah. Wali murid itu mikirin SPP saja sudah pusing.
Kenapa ada iuran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z? Dan kadang-kadang iuran-iuran itu bukan sesuatu yang primer, bukan sesuatu yang penting banget. Contohnya, study tour, piknik, seragam, seragamnya guru nih. Subhanallah, apa sepenting itu? Ya. Piknik mengsawah kok bisa? Ya. Belajar apa? Macul lebih apa? Lebih bermanfaat. Sudah kayak gitu yang piknik, ada sebagian orang yang piknik itu bukan siswanya. Ada sebagian yang piknik bukan siswanya, tapi siapa? Gurunya. Yang biayai siswanya. Orang isin ya. Gak malu. Wali murid ini ngumpulin duitnya susahnya minta ampun. Kemudian dipakai untuk piknik. Makan-makan. Kok kolu? Ya. Kolu, ngerti kolu? Apa? Kok tega menelan makanan itu? Kok tega gitu? Dan semua upaya-upaya menyusahkan orang lain itu rata-rata mayoritas bermuara kepada kerakusan terhadap duit. Ujung-ujungnya duit. Ya priyo maning Ustaz. Aku kan yo pengen apa? Happy. Mumpung Ustaz. Kapan lagi? Saya kan juga pengen membahagiakan istri. Saya juga pengen membahagiakan anak. Saya juga pengen makan enak. Saya juga pengen punya kendaraan yang bagus, Ustaz. Apa yang Anda lakukan itu tidak membahagiakan, tapi menyengsarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan itu. Fashquq alaih. Bikin urusannya susah di dunia maupun di akhirat. Di dunia nama baiknya rusak. Seantero apa? Seantero RT. Semuanya ngomong, aja Pak RT ini apa-apa duit, mata duitan. Namanya tercemar. Itu baru nama baik, kehormatan. Tubuhnya akan dibikin oleh Allah Azza wa Jalla sakit-sakitan. Cepat atau lambat. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke tubuh dia itu dari sumber yang haram. Keluarganya, keharmonisan rumah tangganya akan rusak. Kenapa? Karena istri dan anaknya dikasih makan dari makanan yang haram, dari sumber yang haram. Rumah tangganya berantakan, pasangannya selingkuh, anaknya terjerat narkoba, susah diatur. Hatinya apa? Gelisah. Tidak mungkin tenang, tidak mungkin. Orang yang menyusahkan urusan orang banyak, gak akan tenang hatinya. Pasti susah. Hidupnya akan gelisah.
tubuhnya dipakai untuk ibadah rasanya berat. Dan itu baru kesusahan di dunia. Yang lebih mengerikan lagi adalah kesusahan di akhirat. Kesusahan di dunia paling kan 60 tahun, 70 tahun. Itu pun kalau umurnya panjang. Kalau umurnya pendek 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun susah. Itu baru susah di dunia. Yang lebih mengerikan adalah kesusahan di akhirat. Kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, salah satu bentuk kesusahan di akhirat adalah kesusahan hisab. Kesusahan proses hisab. Jadi nanti di hari kiamat semua dari kita akan mengalami proses hisab. Penghitungan amal, ya, penjelasan amal yang kita kerjakan, pertanyaan-pertanyaan atas apa yang pernah kita kerjakan ketika di dunia. Orang-orang yang seperti itu berpotensi besar akan mengalami hisab yang susah dan sulit di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini, wa ammal ladzina zalamu anfusahum. Adapun orang-orang yang berbuat zalim baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain, fa ulaika alladzina yuhasabuna fi tulil mahsyar. Mereka lah orang-orang yang akan dihisab selama orang kumpul di padang mahsyar. Jadi proses hisabnya panjang, lama, susah dalam kondisi yang tidak menentu. Dan itu indikator kuat bahwa dia akan dijebloskan kemana? Ke neraka. Jadi orang itu ketika masuk di alam akhirat, walaupun belum sampai ke neraka, dari prolognya, dari awalnya, orang ini sudah bisa diprediksi akan kemana ujungnya. Salah satu prediksinya dari hisab yang susah itu. Prediksi yang lain dari wajahnya. Kalau wajahnya hitam, kelam, penuh dengan debu, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Ya. Kalau wajahnya hitam, pucat, ketakutan, penuh dengan debu, lesu, ini tanda masuk neraka. Dah. Sekarang kita pindah kepada doa yang separuh kedua. Ya Allah, barang siapa mengurusi umatku urusan apapun lalu dia mengasihi mereka, farafaqa bihim, farfuq bihim, maka kasihilah dia. Farafaqa bihim, bersikap lembut, memudahkan urusannya. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, mulai dari ketemu sama orang lain dengan wajah yang cerah. Ya. Nggih Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya. Jadi orang nang teller tok kayak gue. Tapi ketika kita ngurus KTP, tahu-tahu disambut dengan kalimat seperti itu. Nggih Pak, ada yang bisa saya bantu? Monggo. Oh nggih, silakan ditaruh berkasnya. Disambut dengan wajah yang berseri-seri, dengan kalimat yang sopan, yang halus, fokus, ora dolanan HP. Apa maning karo udut. Ya Allah, saya pernah masuk sebuah kantor ber-AC. Ambune kayak asbak. Bau ruangan itu. Ini ruang publik loh. Ini ruang urusan publik.
buat ngurusi berkas-berkas. Udumae dewek maksudnya. Bukan rumah dia. Bau, ampun rokoknya. Ini kantor ber-AC. Banyak orang datang ke situ. Ya. Pak, ya kenapa? Ya Allah, nyenebi banget. Tahu nyenebi? Apa? Bikin dongkol. Bikin apa? Dongkol. Ya. Jadi kalau bisa disambut, baunya seger, ya enak, senyum, itu akan nama baik, minimal itu. Namanya akan harum, jadi buah bibir. Jadi ketika kita menduduki jabatan, ya, bikin prestasi. Masya Allah ya kalau kita naik kereta hari ini dibandingkan naik kereta beberapa belas tahun yang lalu. Wah jauh banget. Saya masih SD itu. Kalau naik kereta, Masya Allah. Masuk kereta lewat jendela. Lewat apa? Jendela. Berdiri biasa. Perjalanan 10 jam berdiri itu biasa. Udah kayak gitu, kempet-empet lagi. Orang pada apa? Jualan. Ya. Ngamen. Ya, yang ngamen banci. Ya. Ada orang jualan kopi, wutah maning. Betul? Kalaupun duduknya pakai koran. Ya. Bahkan kadang-kadang tiduran di bawah kolong kursi, ya, pinggirnya ayam, ya. Dulu, sekarang, Masya Allah, kelas ekonomi pun nyaman. Bahkan bukan ketika saya kecil, ketika sudah jadi ustadz. Pernah suatu saat saya perjalanan dari Purwokerto ke Jember. Berangkat subuh sampai sana maghrib. Pakai kereta ekonomi. Mau ngisi kuliah. Ya. Dosen terbang. Orang terbang ding. Dosen sepur. Kursinya masih hadap-hadapan. Masih hadap-hadapan. Kursinya masih keras itu. Ya. Nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Begitu naik kereta 4 orang, lutut adu apa? Lutut. Saking apanya? Saking sempitnya. Depan saya begitu naik langsung ngeluarin apa? Rokok. Kelepas. Saya kayak gini nih. Orang paham. Habis satu batang. Ngeluarin lagi. Jadi enggak ngerokoknya kalau tidur aja. Jadi kalau dia ngantuk baru enggak ngerokok. Begitu bangun langsung apa? Ngerokok. Satu bungkus isinya berapa? 12. Hitung 12. Alhamdulillah habis. Saya pikir saya akan melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Ternyata
Di bawah kursi, dia ambil tasnya. Dia keluarkan satu, slop. Jadi dia itu sudah bawa satu slop. Bayangkan, dari habis subuh sampai maghrib. Betapa menderitanya. Tapi sekarang, Masya Allah. Masya Allah. Coba orang yang menduduki jabatan. Apa prestasi yang akan Anda tinggalkan? Jadi begitu menduduki sebuah amanah, itu langsung mikir apa kemudahan yang akan saya berikan kepada orang lain. Namanya akan harum. Dan urusannya karena dia memudahkan urusan lain, maka urusan dia akan dimudahkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Man yassara ala mu'sirin." Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi sejak menduduki jabatan itu niatkan memudahkan urusan lain, orang lain. Maka urusan kita akan dimudahkan sama Allah. Urusan kesehatan kita, urusan rumah tangga kita, urusan pendidikan anak-anak kita. Jangan dipikir semuanya itu dinilai dengan materi, dengan uang. Apa orang yang hidupnya sederhana karena dia berusaha selektif untuk mencari duit? Yang haram-haram dia tinggalkan. Bahkan yang syubhat-syubhat pun dia hindari. Kemudian dia hidupnya sederhana. Apa Anda pikir dia akan hidupnya sengsara? Ketika dia berikan yang halal-halal kepada anak dan istrinya, maka istrinya akan mudah diatur, akan mudah dinasehati, anaknya akan mudah dididik. Nyaman segala urusannya. Kesehatannya akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini baru kemudahan di mana? Di dunia. Kemudahan di akhirat. Kalau tadi orang yang menyusahkan orang lain akan disusahkan proses hisabnya, maka orang yang memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan proses hisabnya di akhirat. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwasanya Nabi SAW ketika salat beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah proses hisabku. Falamman sarafa qultu ya Nabi Allah. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, maka Aisyah pun bertanya, wahai Nabiullah, mal hisabul yasir. Hisab yang mudah itu yang seperti apa? Maka Nabi SAW mengatakan an yanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu. Proses hisab yang mudah adalah seseorang dipersilahkan untuk melihat buku catatan amalannya. Suruh melihat amal solehnya, dosa-dosanya. Setelah dilihat, yatajawaza anhu. Kemudian diampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana lebih detailnya proses hisab yang mudah itu. Innallaha yurnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Allah Azza wa Jalla memanggil seorang mukmin, kemudian didekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah. Fayaqulu, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza.
Kamu masih ingat nggak pernah melakukan dosa A, dosa B? Ditanya satu-satu sama Allah Azza wa Jalla. Faqiyaqulu na'am ay Rabbi. Maka mukmin itu mengatakan, iya wahai Rabbi, saya masih ingat. Saya pernah melakukan A, saya pernah melakukan B, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sampai ketika ditanya sama Allah seperti itu, lalu dia merasa, wah kayaknya selesai saya, tamat, mati saya ini udah. Begitu dia dalam kondisi seperti itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, satartuha alaika fid dunya. Dosa-dosa ini, ketika kamu di dunia, aku tutupi. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini di akhirat, aku ampuni semua dosamu. Itulah proses hisab yang mudah. Mau dapat proses hisab yang mudah seperti itu, mudahkan urusan orang lain. Kalau bisa mempermudah urusan orang lain, kenapa mempersulit mereka? Urusan perizinan, urusan pembiayaan, urusan A, B, C, D. Selama kita punya wewenang untuk memudahkan itu, mudahkan. Cari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kejar hisab yang mudah itu. Anda punya kesempatan. Jadi ketika kita mendapatkan jabatan untuk mengurusi urusan orang banyak, itu kesempatan emas yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan aji, mumpung kapan maning. Ya. Iya, kapan maning, betul. Kapan lagi untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Bukan kapan lagi mencari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka hadis tadi adalah yang berisi ancaman atau kabar gembira? Berisi ancaman dan kabar gembira. Ancaman bagi orang-orang yang mendapatkan jabatan untuk mengurus urusan umat, apapun bentuknya. Lalu dia mempersusah urusan mereka, maka orang-orang ini akan diancam dengan kesusahan di dunia dan di akhirat. Di dunia, kesusahan kesehatan, ekonomi, rumah tangga, nama baik, itu adalah contoh-contoh kesusahan di dunia. Di akhirat salah satunya adalah kesusahan proses hisab. Sebaliknya, orang yang mendapatkan jabatan, kemudian dia menggunakan jabatannya ini untuk mempermudah urusan orang lain. Mempermudah di sini selama sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan aturan. Bukan mempermudah dengan merusak aturan, bukan. Ya, sesuai dengan aturan. Kalau memang sesuai dengan aturan mempermudah, maka barang siapa yang melakukan itu, dia akan dimudahkan oleh Allah urusannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia urusan rumah tangganya dimudahkan, urusan kesehatannya dimudahkan, urusan pekerjaannya dimudahkan, nama baiknya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan di akhirat urusan hisabnya dan juga akan dimudahkan urusan atau jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin.